Baik, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad Farki dan saya adalah mahasiswa Undri, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit tentang pertolongan pertama pada cedera olahraga. Seperti yang kita lihat, cedera olahraga ini sering sekali terjadi pada atlet maupun masyarakat umum. Nah, salah satu pertolongan pertama ini adalah sebagai suatu hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakinginan terhadap resiko-resiko yang memburuk dan mempercepat sebuah pemulihan ketika kita mengalami cedera olahraga. Ya, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu apa itu pertolongan pertama cedera olahraga, tapi di sini tujuannya terdapat beberapa hal yang sangat kompleks, yaitu untuk menyelamatkan nyawa korban tentunya. Juga pencegahan ini juga bisa mengatasi kondisi agar tidak terjadinya cedera lebih parah, kemudian bisa untuk mengurangi rasa sakit, mempercepat proses pemulihan dari terjadinya cedera yang ada di lapangan, kemudian juga terhadap penjagaan fungsi tubuh agar tetap optimal dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak akan menjadikan hal tersebut menjadi suatu hal yang beresiko besar tentunya. Baik teman-teman, di sini ada beberapa prinsip-prinsip umum yang bisa kita lakukan ketika seseorang terkena dampak cedera, yaitu dengan cara metode RICE. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya RICE itu adalah yaitu rest, ice, compression, dan elevasi atau elevation. Nah, rest itu apa sih? Rest itu adalah sebuah tindakan di mana ketika kita berada di posisi sebagai bagian dari medis untuk melakukan terjadinya penghentian kegiatan aktivitas. Contohnya seperti beristirahat. Jadi ketika seseorang berada posisi yang terkena cedera, itu harus kita lakukan dengan cara ketika dia tidak bisa melanjutkan, harus direlaksasikan tubuhnya dengan cara istirahat, teman-teman. Baik, kemudian yang kedua teman-teman, itu ada yang namanya ICE, yaitu suatu hal yang dilakukan ketika seseorang sedang mengalami cedera olahraga, seperti terjadinya benturan atau memar teman-teman di bagian kaki biasanya atau bagian tangan. Itu harus dilakukan dengan cara kita mengkompresnya dengan air dingin. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya nyeri dan pembengkakan yang akan terjadi. Nah, ini juga merupakan tindakan untuk mengurangi terjadinya resiko-risiko besar yang akan terjadi, meminimalisir cedera yang sedang terjadi saat itu. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada compression teman-teman, atau yang dikenal dengan kompresi. Nah, ini juga sangat harus dilakukan karena untuk meminimalisir itu adanya pembengkakan yang terjadi, itu harus dilakukan dengan cara balutan yang elastis agar tidak terjadinya bengkak secara berlebihan teman-teman dari benturan-benturan tersebut. Nah, kemudian ada yang keempat yang perlu kita ketahui juga, itu sebagai elevation atau elevasi teman-teman. Nah, posisi ini tuh sangat penting, harus kita ketahui bahwasanya ketika kita terjadinya cedera atau benturan, itu juga kita harus melakukan dengan posisi cedera yang berada di bagian tubuh harus lebih tinggi daripada jantung kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang terjadi di lapangan
terutama dalam kegelisahan, terutama dalam kekhawatiran terhadap pasien, itu harus juga diminimalisir teman-teman. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap jantung tadi teman-teman. Nah, makanya dengan adanya elevasi ini, itu bertujuan untuk mengatasi agar peredaran darah itu tetap stabil dan tidak melakukan pembengkakan-pembengkakan yang sangat besar, setidaknya juga meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang tidak kita inginkan teman-teman. Baik teman-teman, kemudian ada yang namanya perlengkapan atau P3K yang harus kita siapkan ketika kita menjadi bagian dari medis yang turun ke lapangan. Yaitu yang pertama ada kain elastis atau perban. Kemudian yang kedua itu ada plaster luka dan kasa steril. Kemudian ada es atau Colpex teman-teman, yang biasanya digunakan untuk mengkompres, atau yang disebut dengan RICE tadi, itu digunakan untuk mengkompres bagian yang terkena memar atau benturan. Kemudian ada bidai untuk imobilisasi. Nah, bidai ini sendiri teman-teman adalah sebuah alat yang kaku yang bisa digunakan untuk mengurangi terjadinya cedera-cedera. Contohnya yang biasanya dilakukan itu seperti kayu teman-teman. Ketika adanya patah tulang atau lain sebagainya, atau pergeseran sendi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan bidai di bagian medis teman-teman. Baik, imobilisasi itu sendiri teman-teman adalah sebuah hal yang dilakukan dengan bertujuan, atau sebuah aktivitas yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi terjadinya pergerakan pada bagian anggota-anggota tubuh tertentu teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada gunting dan pinset serta sarung tangan medis yang harus kita sediakan teman-teman, untuk mengatasi terjadinya cedera-cedera yang ringan, sedang maupun yang berat. Baik, di sini ada pertolongan pertama cedera ringan yang bisa kita lakukan teman-teman. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama keseleo, yang mana ketika seseorang terjadinya keseleo, kita bisa menggunakan prinsip RICE tadi teman-teman, dan kita juga bisa menggunakan perban yang elastis. Kemudian yang kedua, ketika seseorang terkena memar atau terjadinya benturan dan ia mengalami memar, itu kita bisa menggunakan kompres dengan air dingin. Lalu ketika kita mengkompres dengan air dingin, biarkan tubuh dari atlet atau tubuh dari teman kita yang terkena cedera itu untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu ada luka ringan, yang mana ketika seseorang terjadi perobekan kulit atau yang disebut sebagai luka ringan, harus dilakukan dengan cara yang pertama itu membersihkannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu melakukan tekanan di bagian luka ketika sudah dibersihkan, dan balut dengan kain-kain yang steril tersebut teman-teman. Contohnya seperti kain kasa tadi misalnya. Itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko keluarnya darah kemana-mana teman-teman. Baik teman-teman, kemudian ada yang namanya pertolongan pertama cedera sedang. Nah, ini bisa kita lihat juga. Itu yang pertama ada strain otot. Strain otot itu adalah salah satu cedera dengan penarikan bagian otot atau yang disebut dengan salah urat teman-teman. Nah, ketika ini terjadi kita bisa melakukan dengan cara mengistirahatkan tubuh, kemudian juga bisa menggunakan kompres air dingin untuk mengurangi terjadinya nyeri terhadap bagian otot tersebut. Dan yang kedua itu ada yang namanya robekan ligamen teman-teman.
robekan ligamen ini atau yang lebih sering kita kenal sebagai keseleo itu bisa dilakukan dengan cara mengimobilisasi tadi, dan kemudian kita juga bisa merujuk ke bagian medis jika perlu dirawat ke bagian medis gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada cedera sendi ringan, yang mana cedera sendi ringan ini adalah cedera-cedera yang terjadi ketika merujuk pada seperti keseleo tadi dan terkilir juga, dan ini juga masih dalam tingkat yang rendah teman-teman. Itu bisa dilakukan dengan cara metode-metode yang diberikan tadi, contohnya seperti pembalutan dan elevasi pada bagian rise teman-teman. Kemudian kita masuk kepada pertolongan pertama pada cedera yang berat. Itu juga ada 3 teman-teman yang bisa kita lihat. Seperti yang pertama yaitu patah tulang. Nah, kadang kita bingung bagaimana caranya ketika teman-teman kita mengalami cedera berat, sementara kita sebagai bagian anggota medis tidak memahami lebih jauh terkait penanganan cedera berat ini sendiri teman-teman. Nah, itu ketika seseorang mengalami patah tulang, kita sebagai anggota medis, kita bisa melakukan dengan cara imobilisasi dengan bidai tersebut. Baik, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya dislokasi sendi teman-teman, atau yang sering kita kenal dengan dislok. Ketika hal ini terjadi, sebaiknya jangan dipaksa teman-teman. Jika perlu ketika hal ini terjadi, segera langsung menuju rumah sakit teman-teman, karena ini sangat berbahaya dan termasuk juga bagian cedera yang berat dan harus ditangani oleh bagian medis seperti dokter teman-teman. Baik, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya cedera di bagian kepala teman-teman. Nah, ketika hal ini terjadi terhadap teman-teman kita yang mengalami cedera, kita sebagai bagian medis itu melakukan pertolongan pertama dengan cara jangan menggerakkan bagian kepala yang cedera. Kemudian kita juga harus memantau kesadarannya teman-teman. Nah, karena kepala itu adalah bagian yang sangat penting dan sangat fatal juga kalau seandainya terjadi pendarahan di bagian kepala teman-teman. Ketika hal itu terjadi ya harus juga kita merujuk ke bagian medis seperti dokter, karena tugas kita sebagai anggota Palang Merah Remaja itu untuk menangani pertolongan pertama yang bisa kita kendalikan di dalam lapangan. Suatu hal yang gak kita bisa kendalikan itu di luar kontrol kita, dan kita harus merujuknya lebih spesifik kepada bagian medis yang lebih memahami bagian itu, contohnya seperti dokter teman-teman. Baik, kemudian ada yang namanya prosedur imobilisasi dan transportasi teman-teman. Nah, hal yang bisa kita lakukan di sini adalah menggunakan sebuah bidai atau alat bantu yang lain tentunya, yang bisa digunakan ketika seseorang terkena cedera. Kemudian kita juga harus memastikan sendi itu berada di atas ketika orang mengalami cedera seperti dislokasi tersebut, dan bagian bawah itu juga harus bisa diamankan teman-teman. Lalu kita harus bisa mentransportasi korban dengan cara yang hati-hati. Transportasi dengan cara yang hati-hati artinya adalah memindahkan korban dengan sangat hati-hati teman-teman. Kemudian selanjutnya ada peran tim atau teman-teman di lapangan yang ikut mensupport ketika teman kita sedang bertanding di lapangan. Mungkin bisa kita lakukan dengan cara memberikan pertolongan pertama dengan cara yang benar teman-teman, contohnya seperti rise tadi teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang hati-hati. Kemudian kita harus menenangkan korban, kita harus menenangkan teman kita yang terkena cedera, karena ketika seseorang terkena cedera itu kerap sekali merasakan kecemasan yang berlebihan teman-teman. Dan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memanggil bagian medis ketika cedera tersebut termasuk ke dalam cedera yang berat. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol di bagian medis ini dan ada juga yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini harus diamankan atau harus dirujuk ke rumah sakit lagi teman-teman.
Kemudian selanjutnya itu kita harus mengatur lingkungan agar aman. Tujuannya agar apa? Ketika terjadi kekhawatiran, itu tentu banyak beberapa orang-orang yang selalu ingin melihat dan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat pengap sehingga sulit untuk bernapas. Jadi ketika seseorang cedera, itu dilakukan untuk mengatur lingkungan agar aman gitu. Jadi karena korban itu perlu yang namanya istirahat, yang namanya merelaksasikan tubuh tersebut, teman-teman. Di sini bisa kita lihat beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bagian medis, terutama bagian pertolongan pertama pada cedera olahraga, teman-teman. Contohnya yaitu seperti ada yang mengabaikan nyeri dan tetap melanjutkan aktivitas. Kemudian ada yang melakukan pijatan segera pada cedera yang baru saja terjadi saat itu, teman-teman. Lalu ada yang mengompres pada bagian-bagian cedera dengan cara mengompres menggunakan kain panas dalam 44 jam pertama, sementara itu tuh harus digunakan untuk dikompres dengan cara yang menggunakan ice atau kain yang dingin, teman-teman. Lalu itu kita harus memindahkan korban dengan cara-cara yang baik. Kadang ada beberapa bagian orang atau beberapa sebagian medis itu yang memindahkan teman atau mentransportasi dengan cara yang salah ketika terjadi bagian cedera yang berat. Kemudian bisa kita lihat di sini ada beberapa studi kasus yang terjadi, teman-teman. Yaitu contohnya ketika seseorang bermain sepak bola kemudian mengalami cedera ligamen lutut. Itu yang harus kita lakukan ketika adanya studi kasus seperti itu yang pertama adalah menghentikan sebuah permainan. Kemudian kita terapkan prinsip RICE tadi, yang mana dengan prinsip RICE tadi itu bisa mengurangi terjadinya risiko cedera yang berat. Lalu kita gunakan imobilisasi dengan perban. Kemudian ketika imobilisasi dengan perban sudah kita lakukan, jika merujuk kepada bagian cedera yang berat, langsung rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, teman-teman. Di sini ada beberapa latar belakang yang harus kita perhatikan, teman-teman, dalam bagian medis. Yang bisa kita perhatikan itu adalah bagaimana kita melakukan pertolongan pertama dalam mengurangi sebuah pendarahan tentunya. Kemudian kita bisa mengurangi inflamasi yang terjadi. Lalu kita bisa mencegah pada cedera sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih parah ketika seseorang terkena cedera. Lalu kita juga bisa menjaga bagian fungsi atau anggota gerak tubuh terhadap orang-orang yang mengalami cedera. Lalu ketika kita berhasil menjaga fungsi organ atau anggota gerak, kita harus memberikan waktu sampai perawatan medis itu berlanjut, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan materi di atas tentang pertolongan pertama pada cedera olahraga, teman-teman. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya pertolongan pertama cedera olahraga atau pertolongan pertama pada cedera itu sangat-sangat penting, teman-teman. Kemudian ketika terjadinya cedera, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip yang umum yang dilakukan di bagian-bagian anggota medis, yaitu dengan cara metode RICE, yang mana itu sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian ada beberapa penanganan khusus yang sesuai dengan jenis cedera, terutama cedera bagian sedang dan cedera bagian berat. Lalu mungkin kita bisa menghindari adanya terjadi kesalahan-kesalahan umum, terutama dalam sistem transformasi teman kita yang mengalami cedera ke bagian medis.
Lalu ketika terjadi cedera yang berat, kita bisa menghubungi tenaga medis jika hal itu memang diperlukan saat itu, teman-teman. Karena balik lagi teman-teman, di sini ada beberapa hal yang bisa kita kontrol dan kita kendalikan, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol ketika hal tersebut terjadi. Contohnya seperti ada seseorang yang mengalami cedera bagian berat dan kita tidak bisa mengatasinya, kita harus segera menghubungi bagian tenaga medis, bagian rumah sakit, dan harus ditangani dengan dokter, teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertolongan pertama pada cedera ini, teman-teman. Dan semoga materi-materi tersebut menjadi bermanfaat terhadap teman-teman yang masih dalam ranah medis atau teman-teman yang mengikuti sebuah organisasi Palang Merah Remaja tentunya, agar lebih memahami tentang cedera olahraga ini, teman-teman. Lebih spesifik dalam pemahaman pertolongan pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai edukasi juga tentunya untuk meningkatkan kualitas pemahaman cedera olahraga. Sekian dari saya, bagi teman-teman, mens sana in corpore sano, yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya Mat Farki. Sampai jumpa dan semangat.